Jangan lupa like, subscribe, and share. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa'akhwilah, yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita bertemu lagi di channel kita. Mudah-mudahan Allah berkahi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doa kefahaman agar Allah berikan kefahaman yang utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan bahas tentang bagaimana manajemen atau mengatasi rasa marah. Ayat untuk mengatasi rasa marah. Jadi seringkali sihir ini kadang susah untuk masuk ke dalam seseorang, atau gangguan jin atau sihir ini kadang sulit bagi orang tertentu itu untuk terkena sihir. Jadi pernah insya Allah Hanimah Ruqyah ketika kesurupan, jinnya ini mengatakan, saya untuk bisa masuk ke dalam tubuh dia ini butuh waktu 2 tahun. Yang lain butuh waktu 5 tahun. Kok bisa sedemikian lama jin ini masuk? Ini lama sekali untuk bisa masuk. Jadi kadang sihir itu seperti ini. Ketika ini orang dikejar sihir itu kayak peluru kendali. Orangnya ke kiri, ikut ke kiri. Kanan ikut ke kanan. Susah untuk masuk. Ternyata rahasianya karena orang ini rajin berzikir dan tidak mudah marah. Namun kemudian ketika dia ini dibuat banyak masalah, kemudian suatu saat orang ini marah yang sangat besar. Maka setelah dia marah inilah, Masya Allah, sihirnya bisa masuk. Dan orangnya sakit-sakitan. Dan dia sebenarnya punya jabatan, punya posisi di masyarakat pun cukup terpandang. Jadi dia dibuat Masya Allah banyak masalah sehingga suatu saat terpicu marah berlarut-larut, malah besar terus berlarut-larut, maka bisa masuklah sihir ini. Jadi menandakan apa? Kadang-kadang seorang yang berzikir ini pun masih bisa masuk kalau dia marah besar dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga ketika seorang pasien ini sudah sembuh, mungkin 3 bulan, 4 bulan sudah sembuh enakan, 5 bulan, 6 bulan. Kenapa kok tiba-tiba dia sakit lagi? Coba kita berpikir ulang. Seringkali saya tanya kepada pasien, Bapak, Ibu, ada marah besar enggak minggu ini atau 2 minggu ini? Iya ada. Itulah jinnya bisa masuk lagi. Serangan bisa membesar lagi. Jadi tidak cukup dengan ruqyah aja. Setelah ini kan kita pembahasan pasca ruqyah ya. Atau seorang ini ketika seorang ini udah amalan, pertanyaannya, loh dia kan sudah rajin zikir pagi petang, rajin sholat di masjid, rajin baca Al-Quran, tapi kenapa bisa masuk sihirnya? Itu tadi, bisa jadi ini lubang ini, salah satu lubang ini adalah marah. Jadi ini rahasianya kenapa orang ini pun ahli Quran. Ada juga justru Masya Allah seorang yang hari-hari mengajar Al-Quran. Ada juga yang hari-hari baca Al-Quran. Beberapa pasien bahkan dia menghafalkan one day one juice.
rutin, istiqomah, one day one juice. Tapi kenapa bisa kena sihir? Pertanyaannya seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu loh, Ustadz. Padahal saya ini mengamalkan one day one juice, 1 hari 1 jus. Kenapa masih bisa masuk sihirnya? Jawabannya itu lewat pintu marah. Jadi ini ayatnya untuk meredam rasa marah. Dan ketika ini setelah saya ruqyah dia kesurupan, selesai, dia pun masih marah. Terus kemudian saya bacakan ayatnya ini. Saya bacakan berkali-kali. Juga ini bagi yang suka marah. Atau jadi apa ya, baper. Sedikit-sedikit orang kalau kena sihir itu baper. Jadi ada masalah apa, kebawa perasaan, marah. Orang ngapain, marah. Pasangannya ngapain, marah. Anaknya ngapain, marah. Temannya ngapain, marah. Bahkan ada kasus lain itu juga, Masya Allah. Sampai istriannya pernah bilang, lah saya punya teman itu loh, dalam 2 minggu dia bikin grup. Habis gitu grupnya dibubarin, dikeluarin. Ditanya kenapa marah. Habis gitu istriannya diblokir. Ini terjadi. Bukan 1-2 orang. Ini bukan menyindir, bermaksud menyindir salah satu orang. Enggak, ini terjadi pada puluhan orang. Jadi kendalikan rasa emosi, rasa marah kita. Marah yang gimana? Marah yang meledak-ledak, yang berlebihan. Bukan berarti nggak boleh marah, boleh marah. Tapi marahnya yang, Masya Allah, marahnya yang biasa-biasa saja. Marah yang biasa itu gimana, Ustadz? Pernah tanya begitu. Ya marah yang terkontrol, yang nggak meledak-ledak. Kalau seorang ini marahnya meledak-ledak, itu yang bisa masuk. Lalu kalau sudah marah begitu, apa yang dibaca? Ayat apa yang dibaca? Atau apa ayat yang dirutinkan atau dibacakan? Ini Ani bacakan insya Allah. Berada di surat ke-42 Asy-Syura, ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Jadi pengertiannya apa? Kadang, jadi pintu masuknya sihir ini pertama adalah karena melakukan dosa besar. Dosa besar ini apa? Membunuh, terus apa? Berzina, ya, dosa musyrik. Itu dosa-dosa besar, sihir itu bisa masuk. Dan perbuatan-perbuatan keji. Begitu juga ketika marah. Jadi marah ini membuka dosa-dosa besar. Betul enggak? Betul. Coba ketika orang ini marah terus meledak-ledak, ketika ada pasien, Ani tanya. Ketika Ani datangnya langsung dimusuhi, dimarah-marahin. Ini bukan menyindir salah satu orang, enggak, puluhan orang. Karena bukan salah orangnya memang, karena pengaruh sihirnya lama-lama jadi itu marah. Terus kemudian apa? Jadi marah itu Ani tanya. Terus kalau marah gimana? Saya sebenarnya pengen bunuh seluruh orang yang ada di rumah ini. Kaget Ani. Pengen bunuh suaminya, pengen bunuh anaknya. Orang ngomong apa sedikit pengen dilempar sesuatu. Jadi bayangkan sudah ada niat untuk membunuh. Gara-gara apa? Gara-gara marah. Jadi memang marah ini seperti di ayat ini, itu bisa membuka pintu dosa-dosa besar. Kalau kita coba review orang-orang yang
tiba-tiba membunuh spontan itu kan juga karena marah yang meledak-ledak. Kembali lagi, sihir itu bisa masuk melalui dosa-dosa besar lewat keji dan marah yang meledak-ledak. Jadi marah yang meledak-ledak ini memicu dosa-dosa besar. Misalnya pembunuhan. Kadang-kadang bisa memicu fitnah yang lebih besar. Jadi marah yang meledak-ledak jangka panjang ini bisa memicu dosa-dosa besar. Ingat itu. Terus kemudian seandainya marah, maka segera memberi maaf. Jadi memang ketika seorang ini, kita membahas tentang pemulihan jiwa ya. Jadi di ayat ini pun memberikan kunci. Memang ayat ini nanti kita baca berkali-kali. Pasien pun baca berkali-kali atau keluarga pasien bacakan ini berkali-kali ke si pasien atau ke airnya. Insya Allah dia reda. Namun kemudian kita juga beritahu ke pasien, seperti di ayat ini, apabila mereka marah, segera memberi maaf. Jadi ada orang juga, saya ini kan sudah sering istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang mulutnya bilang astagfirullah, tapi hatinya ini belum bisa memberi maaf. Ada pasien saya ini masih muda, Masya Allah, dia sakit-sakitan, masih muda, belum nikah, laki-laki. Jadi dia ini jengkel dengan 3 orang, yang mana 3 orang yang dijengkel ini sudah meninggal, tapi dia sakit. Padahal dia kadang-kadang berziarah ke kuburannya. Ini orang terdekatnya yang dijengkelin. Yang buat dia terus sakit itu ya karena jengkel sama orang yang sudah meninggal itu, bayangkan. Jadi ketika Ane ruqyah, ya kesurupan sejadi-jadinya, marah-marah. Terus Ane bilang, ente tidak akan bisa sembuh total kalau tidak bisa beri maaf. Gak bisa, ini gak bisa dimaafkan Ustaz. Gak bisa dimaafkan gimana? Ya, karena sudah berlebihan. Jadi intinya singkat kata, biar gak buka aib seseorang ya. Jadi, tapi kan Ane sudah sering istighfar Ustaz. Ya istighfar hanya di mulut, belum dalam hati. Dalam hati apa? Segera memberi maaf seperti di ayat tadi. Segera memberi maaf. Jadi itu aja dia jengkel sudah tahunan. Sampai yang dijengkelin pun udah meninggal masih dijengkelin gitu loh. Jadi ini yang buat dia tersiksa. Terus akhirnya Ane suruh dia ini maafkan dari hati, lebih tulus, nangis sejadi-jadinya. Katanya badannya sakit semua. Memaafkan almarhum yang sudah meninggal itu tadi, yang dia jengkelin, itu sakit semua badannya. Terus kemudian Ane bacain ayat ini, dia bisa menangis sejadi-jadinya sampai badannya ini tidak sakit sama sekali. Jadi bagaimana solusinya adalah membaca ayat ini dan memberi maaf, seperti arti dari di ayat ini. Kemudian membacakan juga dan mengamalkan bagi si pasien. Ini kembali lagi untuk pemulihan jiwa ya. Ini agar apa? Kesembuhan itu yang dicapai adalah kesembuhan total, totalitas. Jadi selain juga penyucian jiwa, kita kasih kefahaman, motivasi. Juga ayatnya apa? Ini ayat Al-Qur'annya yang ngobatin juga di surat ke-15 Al-Hijr. Ayat ke-47. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Ini jadi, dan Allah lenyapkan segala rasa dendam. Jadi kita juga bagaimana berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah lenyapkan rasa dendam. Jadi marah yang terus-menerus ini apa?
menjadi dendam. Seperti yang tadi, bahkan yang dimarahin pun, yang dijengkelin itu sudah meninggal, jadi dendam. Dendam inilah yang memicu berbagai macam penyakit, pertama. Kedua, orang susah untuk sembuh. Coba kita renungkan. Kadang misalnya si A, walaupun disihir seorang, sudahlah jangan dendam. Ikhlaskan karena Allah. Allah ini maha adil, Allah maha tahu. Nanti Allah yang akan balas. Coba kita merenung lagi. Jangan sampai kemarahan yang meledak-ledak ini akhirnya jadi dendam. Kadang-kadang memang setan ini menghadirkan khotir. Khotir ini apa? Lintasan pikiran, lintasan hati. Agar apa? Agar jengkel. Jadi jangan jengkel. Apalagi marahnya yang terus-terusan, yang meledak-ledak ini menjadi rasa dendam. Jadi ayat ini apa pengertiannya? Dan kami lenyapkan segala rasa dendam. Marah itu kan dendam. Kalau terus-menerus jangka panjang meledak-ledak, jangka panjang dendam-dendam ini siapa yang akan hancur? Ya orang yang mendam. Walaupun dia di posisi benar, kalau dia marah meledak-ledak jangka panjang, itulah dendam. Maka dihilangkan dendam ini yang ada di dalam hati. Jadi dendam ini atau hilin, wanasakna ma fi suduri min hilin. Jadi hilin ini rasa jengkel yang dalam sekali itu. Meledak-ledak itulah dendam yang ada di dalam hati mereka, di dalam fisudur, di dalam, jauh di dalam hatinya. Maka Allah rubah mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi maksudnya apa? Agar Allah ini merasakan kita ini, ya sudahlah, kita rasakan suasana surga kalau kita ini bersaudara. Jadi intinya, kalau kita mau sembuh total, poin pertama apa? Kita jauhi dosa-dosa besar. Kita jauhi rasa perbuatan keji. Kemudian apabila marah, maka memberi maaf. Jadi memberi maaf bukan hanya mengucapkan maaf atau mengucapkan istighfar. Mengucapkan itu kadang-kadang hanya sebatas di lisan, belum masuk ke dalam hati. Istighfarnya coba astagfirullahaladzim, itu diantemkan ke hati sampai benar-benar memberi maaf. Dan ini pun kita harus legowo, jadi memberi maaf. Jadi biar pintu-pintu untuk masuknya sihir itu tertutup. Kemudian menghilangkan rasa dendam. Hilin ini rasa-rasa jengkel yang macam-macam. Jadi sampai merasa bersaudara. Karena kalau kita hilin, kalau dendam, ini misalnya dendam dengan si A, nanti karena marahnya meledak-ledak, nanti bukan hanya si A yang kena imbas ini. Nanti pasangan hidup kita kena imbas, anak, teman, saudara. Seperti itu. Jadi hilangkan rasa marah yang meledak-ledak. Jadi kita akan bahas berikutnya insya Allah. Terus ikuti pemulihan jiwa agar bisa sembuh total insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.